warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa alaikum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin. Wali iradatin naumi wali qiraatil Qur'ani. Itu ngomongin gitu. Wali irodatin naumi lan krono ngarepake turu. Wali irodatin naumi lan krono ngarepake turu. Wali qiraatil Qur'ani lan krono maca Al-Qur'an. Lan krono maca Al-Qur'an wal hadis lan hadis. Wal hadis lan hadis. Wal dzikri lan zikir. Wal dzikri lan zikir. Wal julusi lan lungguh. Wal julusi lan lungguh. Fil masjid ing dalem masjid. Fil masjid ing dalam masjid wal mururilan lewat pihi ing dalam masjid. Beberapa hal atau perkara yang disunahkan wudu, teruskan yang kemarin. Nah, kemarinnya kok tertidur yo. Urusan ini ngopo? Saya heran tidak tidur mana. Walaupun setelah tidur nanti sunah wudu. Yaitu urusannya kemarin itu berarti nopo nih? Yustahabu al-wudu. Disunahkan wudu melakukan ketika melakukan beberapa hal. Ini nomor piro nih. Pokoknya yang berikutnya ketika hendak tidur. Jadi irodatin naum niku nggih disunahkan untuk berwudu. Alasannya memang lebih tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini hadis ini kok pokok nek nang guru kon wudu. Nah, kalau tak tahu kira-kira ini sama ini nek film itu wudu nang. Alhamdulillah. Jadi memang apa itu dengan wudu itu di samping juga disunahkan, ini juga dijaga oleh malaikat, bahkan malaikat itu mendoakan. Orang Islam itu didoakan, dimintakan ampun oleh malaikat. Niki loh, yang niki ketika hendak tidur dalam keadaan suci, maka ampunilah dosa-dosa. Ini tidak ada malaikat. Samping itu, misalkan ada gangguan-gangguan, mulai kok jin, benar ini kok. Ini ketika
keadaan suci, insya Allah tidak akan terbiasa. Mulai kok sesuatu nopo serangan nopo santai dan sebagainya, atau guna wong dalam keadaan suci, insya Allah itu aman. Karena memang menjogo yang malaikat itu nek misalkan kesedang pondok ya, mungkin akan beliau nopo wudhu dan wudhu nih langgoh nih lagi. So tapi itu pikirannya so mawon. Nah ini diusahakan malam ini, diusahakan dulu. So surusannya seorang. Di samping ketika hendak tidur sunahkan wudhu. Dan salah itu juga ditambahi wa indal yaqullah. Jadi ketika bangun tidur, di bangun tidur itu juga disunahkan melakukan wudhu. Jadi napa niku inda iradatin naum, terus kemudian pas wa indal yaqullah. Jadi pas waktu bangun tidur. Bangun tidur biasanya itu tidak langsung wudhu, tapi boleh HP ini. HP itu jadi HP ini yang WA orang biasanya orang. Itu kesenangan itu. Kemudian kesenangan yang selanjutnya adalah napa itu qiraatul Quran. Jadi maos Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ya, sunnah wudhu. Kalau memegang atau menyentuh Al-Quran itu memang wajib suci, kudu suci nanti. Tapi kalau misalkan membacanya tanpa memegang, tanpa menyentuhnya itu ya tidak apa-apa. Tapi sunnahnya wudhu. Jadi moto Quran tanpa menyentuh Al-Qurannya karena tidak dalam keadaan suci ya tidak apa-apa. Tapi ya sunnahnya wudhu untuk kalamullah. Tapi kalau memegang itu wajib suci, kudu suci nanti itu. Kemudian yang berikutnya adalah karena membaca hadis. Hadis ini kenapa? Hadis Nabi itu disunahkan untuk wudhu. Bahkan yang kitab Surah Karim itu dijelaskan membaca Al-Quran dan tafsirnya. Jadi tafsir itu termasuk bagian dari sunnah wudhu. Kalau moto Quran itu sunnah, tafsirnya juga seperti itu. Ya, kalau mau megangnya, kemarin sudah dibahas nih kok. Nek tafsir kali Al-Quran kok kata napa itu kata Quran ya nanti tidak boleh memegang tafsir. Tapi kalau lebih banyak tafsirnya boleh memegang. Tapi saya hati-hati dan yang lebih utama ya sunnah wudhu ya. Seperti tafsir Jalalain itu yang hanya selisih beberapa huruf. Menurut penelitian dalam kitab yang anaknya dijelaskan sudah diteliti oleh orang ini Yaman. Jadi hanya selisih beberapa huruf. Nah, khawatirnya kalau huruf yang ditafsir itu kok terhapus atau mungkin sobek misalkan, sehingga lebih banyak Al-Qurannya, nanti menjadi haram memegang tafsir Jalalain ketika ada yang hilang huruf-hurufnya. Maka ya sunnahnya wudhu dan aman. Yang berikutnya adalah sunnah wudhu lagi ketika zikir. Karena alasannya adalah liyakuna ala akmali halin. Dan kalau dalam keadaan suci ini kan bisa mencapai kondisi yang sempurna. Jadi nek wong zikir suci, ya cara wong ini kan marem. Misalkan tidak wudhu ya tidak apa-apa dengan zikir. Tapi di sunnahnya itu melakukan wudhu. Di samping membaca, mendengarkan ini termasuk bagian dari sunnah wudhu. Misalkan kok ngaji, ya, kemudian hanya mendengarkan, ngaji rumoke, mendengarkan hadis, mendengarkan orang baca Al-Quran, itu juga sunnah wudhu. Jadi tidak hanya membacanya, tapi ketika mendengarkannya itu juga disunahkan wudhu. Kemudian kesunahan yang berikutnya adalah al-julus fil masjid, duduk di dalam masjid. Ini hanya duduk saja. Kenapa? Karena memang masjid itu tempat yang mulia, tempat yang mulia. Nah, tentunya ketika masuk masjid, duduk di dalam masjid, nah boleh diniati itikaf itu berasal dari.
Dan sunnahnya itu ketika masuk masjid, bahkan yang berikutnya dikatakan wal mururu ini lewat itu kan berarti hanya lewat di dalam masjid itu juga sunnah wudu, karena memang melihat tempat. Alasannya memang ya kenapa? Karena mengtakziman lahu, mengagungkan masjid lain, sehingga disunahkan berwudu. Wa dirasatil ilmi, lan deres ilmu. Wa dirasatil ilmi, lan deres ilmu. Wa ziyaratil kubur, lan ziarah kubur. Wa min hamlil mayit, lan saking gowo mayit. Wa min hamlil mayit, lan saking gowo mayit. Wa masjilan gepok mayit. Sunnah wudu, disunahkan melakukan wudu yang berikutnya adalah deres ilmu, deres atau mungkin bisa mutolaah. Seperti kita sekarang ini ngaji, ini kan ilmu syariat. Kalau di dalamnya dijelaskan al-ilmi asyari, ilmu syariat. Dari ilmu syariat itu nopo, masuk fikih, usul fikih, kemudian kita bahkan nopo itu termasuk alatnya, ilmu nahwu, ilmu shoroh, itu ya termasuk bagian dari ilmu syariat. Ini itu sunnah wudu. Ya karena memang ilmu itu nurun, ilmu itu mencahaya. Dalam keadaan suci itu gampang berguna. Tapi orang gampang metune, gampang berbeda ilmu itu hilang. Nah itu ya benar. Jadi nek suci, insya Allah itu gampang berguna. Terus itu macetkan hati, karena memang ilmu itu kan nurun di dalam sanubari kita, dalam hati. Jadi nek pun waktu, insya Allah dalam keadaan suci itu gampang pahamnya ya, gampang paham, gampang ngomong itu dunia itu tidak kan wonten misalkan ya dari ilmu nahwu itu paham ya dari ilmu shoroh bilang mudah-mudah. Karena apa? Karena ya memang tipe orang memang beda-beda. Nah, sementing nanti kalau dalam keadaan suci itu bikin tahu dia cepat. Apalagi didahului dengan doa-doa ini. Nah, di samping deres ilmu, mendengarkan ini, kalau di dalam salahnya itu sudah dijelaskan. Wa dirasatil ilmi, terus wa sima ini, mendengarkan juga. Wa kitabatihi, menulisnya. Mendengarkan, deres, merungokke, menulis, wahami dan membawanya. Jadi hanya membawa saja itu juga disunahkan untuk berbagi. Alasannya ya simpel itu takziman lah. Istilahnya mengagungkan ilmu-ilmu ritual. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah ziarah kubur. Nah, ziarah kubur ini terutama seperti di makam Nabi itu ya sunnah wudu, apalagi itu berada di dalam masjid atau kuburan orang-orang soleh. Bahkan dalam kitab Husnul Karim ini juga dijelaskan di kitab Husnul Karim. Wajar bil kuburi walau ghairu sholihin, walaupun kan bukan orang soleh. Jadi kita pas ziarah maka itu sunnah wudu. Boleh ziarah wali songo. Sama apa itu seperti ketinggalan kontornya akhirnya pokok batal dan berbentuk apa melu ziarah malah kemudian itu bulanan akhir berhamburan akhirnya ziarah jadi itu begitu lewat kontornya di sopeng ada di kota Bogor saya di sini guys atau jadi yang saat ini itu segala macam bisa dibuat pokok kegiatan mau itu karena ya memang jalannya yang penting di pokok bisa menjaga diri. Paling tidak ketika pas ziarah kubur ngomongnya kan kenapa itu ngomong sing soleh wali misalkan kalau ulama kiai atau itu disarankan di dalam keadaan suci, tidak wajib tapi sunnah, jadi dalam keadaan suci lah. Bahkan jadi dikatakan dengan keserokan ritual walau wirosolihi bukan wong soleh mawon disunahkan.
Itu kesunahan wudhu ketika ziarah kubur. Memang ziarah kubur itu tujuannya adalah untuk mengingat kematian, tadzkiratul maut. Orang itu tahu, jadi mengingat kematian itu tujuan utama, mengingat akhirat. Kemudian sunnah wudhu, bukan kesunahan wudhu, tapi sunnah melakukan wudhu. Yang berikutnya adalah hamlul mayit, membawa mayit. Jadi ini membawa mayit itu berarti gotong mayit ini kok, karena bersentuhan langsung dengan mayit. Nek memandikan mayit, itu sunnahnya mandi. Karena apa? Karena memang ketika badan menyentuh mayit, ini termasuk bisa mengendorkan otot-otot, sehingga untuk memulihkan stamina lagi ini harus sebaiknya dengan mandi. Itu kalau memandikan mayit. Jadi nek memandikan mayit sunnahnya mandi. Nek membawa mayit, gotong mayit atau bersentuhan langsung dengan mayit, tadi hamil mayit wa masyihi, membawa atau itu menyentuh mayit, itu sunnahnya wudhu. Jadi pada itu wudhu lah sunnahnya. Ini alasan di dalam syarahnya ini nek pinggir ini bukan hasil covid, tapi mukadimah hadroniyah. Yang hasil covid itu sing ini. Jadi kita datang ke hasil kaumnya itu dijelaskan itu alasannya kenapa kok sunnah wudhu. Ini listik dari ini kalau terlalu mayat ini kan mayat sehingga dianggap sudah ini. Nanti kalau sini istiqdar kayak mensucikan bahasanya ya, maka sunnah untuk wudhu. Di samping itu yang tidak disebutkan dalam kitabnya ini, kalau dalam Minhajul Qaulnya dijelaskan ini banyak sekali sunnah wudhunya. Ada ketika misalkan mau bersetubuh, ini dengan dari waktunya simpannya ngerti saya. Jadi buat semuanya, terus kemudian ada wastirwa bidokin, wudhu kepintal-pintal itu, tadi itu sunnah wudhu. Atau karena wakaufin, karena takut yang rasa takut ini kan memang dalam hati. Kadang uang itu fobia itu lah. Nek ono lakukan itu rambutan itu lebih. Orang rambutan itu tak lebih deh, lebihnya tak boleh. Kadang sing lebih kali titik macam ya. Kadang ini nggak nanti fobia macam. Uang yang tadi itu dari cangguan itu lah. Orang karet gelang itu lewat di itu tak boleh mati. Kenapa nih? Misalnya itu namanya fobia. Jadi wedi itu bayangannya apa? Jadi itu sebenarnya orang wedi itu betul sakit pilihan. Dan ini disunahkan dulu. Terus kemudian ketika mencukur, ya bisa kalau laki-laki ada tumis seperti itu nanti sunah wudhu. Kemudian wahal di anak, nah itu laki-laki perempuan, bulu-bulu kemaluan, dan syukur maksudnya itu mau sunnah wudhu, itu disunahkan wudhu. Dan masih banyak lagi. Jadi kalau di kemarin disebutkan itu sekitar disunahkan wudhu itu sekitar mencapai 78-an. Jadi 78 yang hal-hal yang nanti setelah itu disunahkan wudhu atau ingin melakukan sesuatu. Dan itu diantaranya dan memang dengan wudhu ini banyak sekali faedahnya. Nah, yang kitab ini dijelaskan buat tidak makan wudhu di sunnatun. Jadi mudawamah wudhu melanggengake wudhu batal wudhunya. Ini namanya tidak makan wudhu atau dawam wudhu. Itu hukumnya sunnah. Walaha fawaid. Nah, dalam wudhu itu ada beberapa faedah. Di kitab ini tidak dijelaskan minha sa'atul rezeki. Jadi dengan dalam wudhu ini rezekinya jadi luas. Rezekinya jadi luas, maksudnya jadi banyak. Kalau gampangan itu wong gampang itu rezeki ini. Adalah itu hubungan
apa pasti rezeki. Nah, itu saat rezeki karena dia jawab dulu langsung ada wudhu batal nah kemudian itu gampang nah kemudian itu angel nah angel ini tantangan ya. Nah kemudian faedah yang berikutnya lagi diantaranya macam ini wa mahabbatul hafadhah nah, dicintai oleh malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu sing jogo. Jadi malaikat hafadhah itu malaikat yang memang menjaga kita. Jadi terhindar dari mungkin kejelekan orang lain, terhindar dari keburukan apa saja atau dosa paling minimal itu dosa itu terhindarkan karena memang dicintai oleh malaikat hafadhah. Buat tahasun dan juga terjaga itu dari macam-macam, bisa dari keburukan apa saja. Ini namanya terjaga. Terus kemudian wal hifdzu minal ma'asi, dijaga dari kemaksiatan. Karena yang wudhu itu kan maksiat ya pangeran mungkin wudhu. Dan itu diantara bahwa faedah bahwa wudhu yang disebutkan dalam kitab Ushul Karim. Dan juga masih banyak lagi tentang keistimewaan wudhu. Di antaranya ini seperti kita punya panglima besar Jenderal Sudirman ini termasuk seorang tokoh pahlawan nasional yang selalu dalam wudhu dan rahasianya menurut satu cerita beliau ini selalu bisa menghindari Belanda. Londo ini tak pernah bisa menangkap panglima besar Jenderal Sudirman karena punya resep. Nah, resepnya itu diantaranya adalah selalu dalam wudhu. Beliau itu kalau batal wudhu. Resep yang kedua ini sholatnya tepat waktu. Nah, terus yang ketiga itu berbagi kedua orang. Di antaranya itu yang dilakukan itu resepnya selalu dalam wudhu. Kalau di kalangan sahabat ada sahabat Bilal, di mana sahabat Bilal ini selalu wudhu ya, selalu dalam wudhu. Bahkan beliau ini kalau setelah wudhu sholat sunnah dalam wudhu ini yang sehingga menghantarkan beliau masuk surga ini karena itu. Maka beliau Nabi ini pernah mengatakan ketika masuk surga ini sudah didahului oleh telompahnya Bilal. Telompah Bilal itu seperti surga. Jadi kenapa ternyata setelah ditanyakan Bilal ini dalam wudhu dan kalau wudhu mesti melakukan sholat sunnah dulu. Itu diantara faedah-faedah dalam wudhu. Kalau kita misalkan nggak bisa setiap waktu, paling minimal itu lebih banyak sucinya wudhunya daripada wudhunya. Karena memang lebih banyak faedah-faedahnya di luar. Bahkan kalau dulu saya itu Gusti Samudin Khalid itu di pondok Kediri lagi itu dulu kan, atau selalu berdoa yang sehingga beliau itu punya kecerdasan yang luar biasa. Bahkan mendengarkan dalam musyawarah itu, kalau mendengarkan dalam bahasa Mafail itu, beliau hanya membaca Quran tapi paham semua, karena memang punya kecerdasan yang luar biasa. Tapi beliau juga ternyata dalam mengambil ya, semoga kita ini termasuk orang-orang yang bisa selalu dalam wudhu. Walaupun mungkin tidak setiap harinya, tapi paling banyaknya. Karena seperti cerita yang lain, seperti wali perempuan Sayyidah Nafisah, dia termasuk keturunan Nabi. Sayyidah Nafisah itu dengan air wudhunya ini, ketika itu ada seorang wanita Yahudi di tetangganya itu, seorang Yahudi punya anak gadis yang lumpuh, tidak bisa berjalan. Anak gadisnya lumpuh, tidak bisa jalan. Tapi beliau, orang Yahudi ini punya keperluan yang akan mau keluar rumah. Bingung mau dititipkan siapa. Akhirnya mau nggak mau, anak gadisnya dititipkan ke Sayyidah Nafisah. Nah, Sayyidah Nafisah ini menerima dengan senang hati, dijaga dengan sepenuh hati. Tapi ketika tiba waktu sholat, kemudian anak ini berada di sampingnya pas wudhu. Jadi ketika pas wudhu, air wudhunya ini
diusapkan ke kaki anak gadis Yahudi ini yang lumpuh tadi. Dengan izin Allah ternyata akhirnya anak tersebut bisa berjalan lagi. Tapi karena kondisinya ini Sayyidina Aisyah masih pikir, jadi masih dibiarkan saja, sehingga sampai datanglah ibunya ini menjemput anak gadisnya. Tanpa diketahui anak gadis itu berlari. Ya, kaget akhirnya, kok bisa jalan, bisa lari. Nah, ternyata setelah diceritakan ini karena air wudhu yang digunakan oleh Sayyidina Aisyah. Akhirnya dari itu masuk Islam. Nah itu diantara keistimewaan itu. Bahkan Syekh Junaid itu juga pernah, ini cerita yang lain, Syekh Junaid itu juga mau berobat karena sakit mata. Lalu dokter itu supaya menghindari wudhu, supaya menghindari air. Tidak terima, akhirnya kemudian Syekh Junaid ini kemudian malah wudhu sholat. Dengan wudhu sholat, akhirnya malah mata beliau ini menjadi sembuh dengan air wudhu. Nah ini pokoknya banyak sekali lah keistimewaan ini. Faslun hadza utawi iki ana pasal siji. Yustahabu liqaudil hajat. Yustahabu den sunahake liqaudil hajat iki wong kang kedue wong kang nekani hajat. Liqaudil hajat iki kedue wong kang nekani hajat. Baulan iku rupa nguyuh. Baulan iku rupa nguyuh augo iton utawa ngisi. Sing den sunahake apa ayal basa. Apa ayal basa yen toh nganggo. Apa ayal basa yen toh nganggo sapa qaudil hajat. Nganggo nak awake iki ing lompah lorone qaudil hajat. Nak lagi ing kelompah lorone qaudil hajat. Wa yasturu lan nutupi sapa qaudil hajat. Wa yasturu lan nutupi sapa qaudil hajat roksahu ing sirahe qaudil hajat. Roksahu ing sirahe qaudil hajat. Wa yahuda Waya udalan ngalap sapa qaudil hajat. Waya udalan ngalap sapa qaudil hajat ahjarul istinjai. Ing pira-pira watune kang kanggo istinja. Ahjarul istinjai ing pira-pira watune kang kanggo istinja. Jadi jangan dibab babnya ini tentang adati qaudil hajat. Tata krama atau istilahnya adab ketika qaudil hajat. Qaudil hajat ini bisa buang air kecil atau bisa buang air besar. Jadi ada tata krama karena memang Islam itu memang mengajarkan memang sudah sempurna. Jadi sedetail mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu diatur sedemikian rupa. Di antaranya adalah tentang qaudil hajat. Jadi orang anggeran-anggeran, tapi ada tata keramanya, ada adabnya. Nah, tentunya yang dibicarakan dalam film ini yang disunahkan, yang akib pripun. Kesunahannya disunahkan bagi orang yang ingin qaudil hajat, baik itu buang air kecil, baulan, auroiton atau buang air besar. Yang pertama adalah ayal basa na'alaini, memakai alas kaki, sandal. Jadi itu sandal loro, orang sandal siji, sandal loro. Jangan walaupun toh bersih misalkan, walaupun kamar mandinya itu keramik bersih, sebenarnya orang orangnya. Nah, bahkan kalau di toilet luar negeri kan, jadi yang keramiknya, orang orangnya, jadi ini pun malah orang orang. Nah itu nih toilet luar negeri. Bahkan bisa ngobrol, sediakan kopi, ya itu ono kopi ini kan. Tapi kita nafas, toilet itu tempatnya sebenarnya setan malah dari suwe-suwe negeri. Jadi yang pertama itu sunnahnya adalah menggunakan alas kaki, sandal paling kan.
sandal, kedua sandal. Dan juga sunnah yang berikutnya adalah menutup kepala. Jadi kepalanya tidak dibiarkan dalam keadaan terbuka. Jadi dalam hadisnya itu memang di situ diungkapkan hadisnya memang hadis mursal, hadis yang dibuat dasar kenapa pakai sandal, kemudian pakai tutup kepala. Hadis yang ada ini memang hadis mursal. Nah, yang pakai ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dasar kita masuk. Jadi sholli alaihi itu dasar. Jadi sebelah itu kami. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentang idza dakhala labisa hingga aku bahwa sorok saja. Jadi ketika Nabi ini masuk toilet, masuk WC, kamar mandi, ini labisa hingga aku memakai sandal dan juga menutup kepala. Itu yang dilakukan Nabi, yang diriwayatkan hadisnya oleh Imam Baihaqi. Cuman hadisnya ini termasuk hadis mursal. Hadis mursal itu juga termasuk hadis yang dhaif. Yang ini sudah diceritakan. Termasuk mursalan bahwa kan dhaif bukan mauquf, tapi malu bi fadlil amal ittifaqan. Tapi boleh diamalkan untuk fadlil amal. Jadi nek hadis-hadis dhaif sing penting boten dhaif jidat. Sing penting boten termasuk hadis maudhu, itu boleh diamalkan kalau hadis-hadisnya nafadilul amal. Tapi kalau untuk hukum itu harus yang sahih. Nah, sing dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Tapi kalau untuk amal, untuk amal itu keutamaan amal, ini boleh dilakukan yang hadis-hadis dhaif, yang penting bukan yang dhaif juga. Termasuk ini wau. Jadi walaupun hadis-hadis mursal, ini setidaknya bisa digunakan untuk fadilul amal. Jadi kalau kita ambil hikmahnya, kenapa di WC kok memakai sandal yuk? Dia tidak bersentuhan langsung dengan najisnya. Karena memang tempat nongkrongnya itu kan itu tentu ada ya orang itu kan kadang merasa risih gitu. Nah, itu dengan alas kaki lebih bisa terjaga. Nah, dan di samping itu hadisnya walaupun hadis mursal. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu juga mengatakan, itu dalam kitab yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, itu beliaunya juga waktu khutbah itu pernah mengatakan bahwa intinya itu beliaunya itu juga selalu memakai tutup kepala. Jadi memakai tutup kepala, kemudian karena memang malu, tentunya alasannya istinjaan min roti, malu pada Tuhan. Tapi karena memang dulu itu ramah tape. Jadi misalkan langsungan itu kan maka pakai penutup kepala. Kemudian sunnah qadhil hajat yang berikutnya adalah mengambil batu untuk istinja. Nah, kalau untuk istinja memang sempurnanya itu mengumpulkan dua alat sesuci, air dan juga batu yang diambilkan itu. Sini ada kata-katanya. Wajah muda ahjarul istinja wali arah dan istinja firman. Walaupun orang yang qadhil hajat itu menginginkan istinjanya dengan air, apalagi sekarang ini. Jadi kita akan pakainya air. Walaupun dengan istinja pakai air, ya disunahkan mengambil batu untuk istinja. Walaupun tidak digunakan, tapi kalau digunakan dua-duanya jauh lebih baik. Jadi waktu kemudian baru airnya. Itu nih. Misalnya ini kita jarang dilakukan hal seperti itu. Tapi misalkan pakai batu ini sudah disunahkan, walaupun tidak menggunakan istinja pakai batu. Kemudian yang berikutnya adalah wa yuqaddimalan dinginake sapa qadhil hajat. Wa yuqaddimalan dinginake sapa qadhil hajat ya sarahu ing sikil kiwane qadhil hajat. Ya sarahu ing sikil kiwane qadhil hajat indah dukul ing dalem nalikane mandi.
ing dalem nalikane manjing wayuna bulan dinginake sikil tengene kodil hajat wayuna bulan dinginake sikil tengene kodil hajat indah huruji dalam nalikane metu indah huruji dalam nalikane metu. Nah, kesunahan yang berikutnya disunahkan kalau masuk ini kedengeran nggak nih? Kalau memiliki hubungan itu suara rintikan hujan, tak sadar ke malam itu bersadar. Jadi kesunahan berikutnya ini ketika masuk WC, masuk toilet atau yang berbicara itu kakus, itu sunahnya mendahulukan kaki yang kiri. Nah, ini kalau kiri sudah dulu, tapi faktanya, tapi kenyataannya dia bawa angker dulu, oleh kok berkebelet. Nah, kemudian berkebelet itu bawa angker dulu biasanya mas. Tapi untuk sunahnya, nah ini ya penting. Jadi kalau sudah kebiasaan nanti, kalau kebiasaan nanti akan jadi kebiasaan. Biasa kalau masuk toilet, biasa masuk kamar mandi, biasa masuk ke WC, kaki kiri ini otomatis. Jadi yang perlu kaki kiri, kaki kanan itu harus berdiri sendiri, karena sudah dibiasakan dari kecil masuk kamar mandi, masuk WC kaki kiri. Jadi sebuah kebiasaan itu akan menjadi karakternya. Nek dibiasakan dia angguran-angguran, jadi itu mungkin angguran angguran. Tapi nek dibiasakan kiri itu otomatis. Begitu mau melangkah tangan kanan itu ada sesuatu yang janggal. Nah, karena ini mulai dibiasakan itu kalau masuk kamar mandi, masuk WC itu pakai kaki kiri. Dan mulai kepelasan itu terbiologi itu membeli orang berbuli itu. Lalu kan tataan itu kan kaki kanan. Tapi sebaliknya kalau keluar dari WC ini yang dilakukan adalah kaki kanan. Ini kalau di dalamnya itu dijelaskan berbeda sebaliknya kalau memasuki tempat yang mulia, misalkan masjid atau musola, itu yang dijauhkan adalah kaki yang kanan. Naik keluar dari masjid, keluar dari kaki yang kiri. Pokok intinya kalau masuk ke tempat-tempat yang tidak baik, itu masuk menggunakan kaki kiri. Kalau masuk ke tempat-tempat yang mulia yang baik, menggunakan kaki kanan. Nah, kemudian di dalam itu dijelaskan wakal kolani fridalika aslu wa mahalul maksiyat wa minhu mahalul dobo bersama wal mustahil. Jadi sama seperti toilet WC, pasar itu termasuk bagian dari sesuatu yang tidak baik. Jadi nek suatu pasar, mall misalkan, tempat mall itu masuknya kaki kiri. Nah itu kalau yang baru yang matahari beda kanan mau kiri atau ini tidak usah sesuai. Tapi maksudnya kalau masuk ke tempat-tempat yang sama kayak Baitul Qola, seperti pasar, mall-mall macam itu pakai kaki kiri. Kemudian tempat maksiat itu ada diskotik misalnya atau apa pokoknya tempat maksiat ini sunahnya masuk juga menggunakan kaki kiri. Atau kalau yang tidak baik sunahnya masuk dengan kaki kiri. Itu bahkan dalam kitab Busrul Karim ini sudah dijelaskan tidak hanya itu masuk ke tempat yang tidak baik menggunakan kaki kiri, tapi dari yang terbaik ke menuju yang baik itu juga
atau mungkin dari yang baik ke yang terbaik itu juga sebaliknya. Jadi yang misalnya kalau misalkan jadi misalkan masuk dari luar dari rumah misalnya, ini kan di HP. Begitu keluar masuknya itu masjid, ini kan HP menuju ke yang terbaik. Ini juga sunahnya yang kanan. Itu kalau menurut satu ulama. Jadi tidak hanya yang baik ke yang jelek ke yang baik, tapi yang baik ke yang terbaik itu ya sunahnya pakai kaki kanan. Atau sebaliknya, dari yang jelek ke yang terjelek ini pakai yang kiri. Nah, ini kan ada pertanyaan. Kalau tadi masuk ke tempat maksiat itu sunahnya kok sunah ya? Jadi apa itu sebaiknya pakai kaki yang kiri masuk ke tempat maksiat. Nah, ini pertanyaannya kan, bagaimana kalau misalkan di masjid itu dijadikan tempat maksiat? Jadi dari dangdutan tapi yang masjid, nanggap dangdutan tapi ditempatkan di masjid. Ini pakai tangan, pakai kaki kiri atau kaki kanan? Tapi jawabannya apa? Masuk masjid itu kan kaki kanan. Tapi ternyata masjidnya digawe dangdutan, digawe tempat maksiat. Nah, kalau mau masuk masjid, kaki kanan atau kaki kiri? Pokoknya mau. Nah, demikian pertanyaan mas. Walau jumilah nahu masjidin mahalah maksiat. Jadi kalau semisal masjid itu bisa musola, masjid, pokok tempat-tempat yang mulia, itu kok dijadikan mahalah maksiat, dijadikan sebagai tempat maksiat, maka itu dimauhi al-yumna. Jadi tetap yang didahulukan maksudnya adalah kaki yang kanan, karena memang melihat tempatnya di pulau. Jadi walaupun tempat masjid diberi maksiat, tetap memandang masjidnya. Jadi didahulukan yang kanan. Tapi nonton itu nggak ada ulama yang menentang. Karena Ja'amu al-Qurdi, Imam Qurdi mengatakan Yora tetap kaki kiri karena itu ada tempat maksiat. Jadi intinya nonton itu hilang. Dia tidak berdapat orang sing arani kanan, orang sing arani kiri. Dari Imam Qurdi ya tetap kiri. Dari Imam Sibru Manusia ini mengatakan yo kanan karena melihat tempat. Itu mengkitab visual tadi. Itu yang awal saya sebut tadi. Wakanda ifal kisahro bahwa al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.